Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga hasil tes SKD-nya memuaskan ya teman-teman, dan bisa mengantarkan kalian untuk lanjut ke SKB. Nah teman-teman pastinya kalian udah menunggu-nunggu ya soal-soal latihan untuk SKB CPNS khususnya formasi penyuluh pertanian gitu ya teman-teman. Nah sebelum aku kasih kalian latihan soal, aku mau kasih tahu nih teman-teman kisi-kisi SKB CPNS tahun anggaran 2019 untuk penyuluh pertanian. Sebenarnya di sini itu di surat edaran Menpan RB ini yang tertanggal 10 Agustus 2020 ini berisi tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2019 gitu ya teman-teman. Tapi ini pelaksanaannya 2020 ya teman-teman, karena kemarin kan ada pandemi COVID kayak gitu, jadi sempat tertunda. Nah di surat edaran ini aku taruh di description box ya teman-teman, kalian bisa cek. Nah di situ ada berbagai macam formasi gitu ya teman-teman, salah satunya ada penyuluh pertanian gitu. Nah kita langsung aja lihat nih teman-teman pada lampirannya. Kita scroll ke bawah, kita nemu lampirannya dan aku screenshot aja ya teman-teman biar gampang. Di sini itu di nomor 164 ada penyuluh pertanian ahli pertama, dan 166 ada penyuluh pertanian terampil. Nah peraturannya bisa dicek di Permenpan nomor 2 tahun 2008 gitu ya teman-teman, sama aja sih sebenarnya. Terus kemudian di sini tuh ada materi pokok atau kisi-kisinya teman-teman gitu ya. Nah dari sini kalian bisa mulai belajar gitu ya, dijabarin. Dan video-videonya juga sebenarnya udah aku buat sih teman-teman, walaupun tidak urut sesuai dengan kisi-kisi yang ada di sini gitu. Tapi seenggaknya gambaran umumnya sudah ada semua gitu ya teman-teman. Jangan lupa ditonton video-video materi belajar aku yang udah aku buat gitu. Nah kali ini aku akan membuat latihan soal ya teman-teman, bertahap nih teman-teman, mulai dari poin pertama sampai poin ke-7 gitu ya teman-teman. Dan aku berpatokannya pada penyuluh pertanian ahli pertama gitu, sesuai dengan bidangku gitu ya teman-teman. Sebenarnya hampir sama sih antara ahli pertama dan terampil, karena kita lihat di kisi-kisinya hampir sama ya teman-teman, atau malah sama gitu. Cuman ini penyusunannya aja, ini ada regulasi kebijakannya di awal, yang di sini di tengah, di akhir gitu kan. Tapi intinya sama sih, cuman aku akan membuat latihan soal berdasarkan urutan yang ada di penyuluh pertanian ahli pertama gitu ya teman-teman. Cukup jelas ya? Oke, langsung aja ke latihan soalnya. Nah, sebelum kita memulai latihan soal SKB CPNS formasi penyuluh pertanian di tahun 2021 ini, jangan lupa untuk berdoa ya teman-teman. Nah di sini akan ada 20 soal yang aku buat. Nah soal ini aku buat sendiri dan ada beberapa referensi dari soal-soal yang pernah aku pelajari di tahun sebelumnya gitu ya teman-teman. Nah hari ini kita akan fokus ke kisi-kisi yang pertama, yaitu kebijakan penyuluhan pertanian. Nah teman-teman, kita nanti akan ada 20 soal, nggak terbatas waktu sih teman-teman. Tapi nanti soalnya akan aku bacakan gitu ya teman-teman. Terus nanti aku akan kasih kesempatan untuk kalian jawab gitu ya. Kalian kira-kira berpikir, terus nanti akan aku kasih pembahasannya juga gitu ya, jawaban benar dan pembahasannya gitu ya teman-teman. Semoga kalian puas dengan video yang aku buat ini ya. Langsung aja kita masuk ke latihan soalnya. Soal nomor 1. Berdasarkan Peraturan Negara Republik Indonesia, jabatan fungsional penyuluh pertanian beserta angka kreditnya diatur dalam A. Permenpan RB nomor 2 tahun 2008, B. Permentan nomor 52 tahun 2009, C. Permentan nomor 47 tahun 2016, D. Permentan nomor 91 tahun 2013, E. Permentan nomor 67 tahun 2016. Dan jawabannya adalah A. Permenpan RB nomor 2 tahun 2008. Selain itu juga ya teman-teman, di pembahasan ini ada Permentan nomor 72 tahun 2011, ada Permentan nomor 35 tahun 2009 yang kalian bisa cek juga ya tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya.
Kemudian yang terbaru sekarang ada Permenpan RB nomor 35 tahun 2020. Walaupun itu belum efektif digunakan untuk para penyuluh karena belum ada petunjuk teknis pelaksanaannya gitu. Tapi bisa dipelajari juga gitu. Soal nomor 2. Jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keterampilan dari jenjang terendah ke jenjang tertinggi berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 yaitu A. Pelaksana lanjutan penyelia, B. Pelaksana terampil penyelia, C. Terampil mahir penyelia, D. Terampil pelaksana lanjut penyelia, E. Pertama pelaksana lanjut penyelia. Dan jawabannya adalah C. Terampil mahir penyelia. Pembahasannya, jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keterampilan dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas penyuluh pertanian terampil dari golongan 2B, 2C, 2D, kemudian penyuluh pertanian mahir golongan 3A dan 3B, kemudian penyuluh pertanian penyelia golongan 3C dan 3D. Soal ketiga. Jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian dari jenjang terendah ke tertinggi berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 yaitu A. Pelaksana muda madya utama, B. Pertama madya muda utama, C. Pertama muda madya utama, D. Pelaksana muda madya utama, E. Pelaksana madya muda utama. Dan jawabannya adalah C. Pertama muda madya utama. Pembahasannya, jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas penyuluh pertanian ahli pertama golongan 2A dan 2B, penyuluh pertanian ahli muda golongan 3C dan 3D, penyuluh pertanian ahli madya golongan 4A, 4B, dan 4C, penyuluh pertanian ahli utama golongan 4D dan 4E. Soal nomor 4. Menurut UU nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, sasaran penyuluhan adalah pihak yang paling berhak memperoleh manfaat dari penyuluhan. Di bawah ini, yang bukan termasuk sasaran penyuluhan adalah A. Pelaku utama, B. Pelaku usaha, C. Kelompok atau pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan, D. Mitra usaha, E. Tokoh masyarakat. Dan jawabannya adalah D. Mitra usaha. Pembahasannya menurut UU nomor 16 tahun 2006 bab 4 pasal 5. Di situ ada pihak yang berhak memperoleh sasaran atau manfaat dari penyuluhan. Di situ ada sasaran utama dan sasaran antara gitu ya. Sasaran utama yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Kemudian ada sasaran antara yaitu pemangku kepentingan lain, misalnya kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan, generasi muda, dan juga tokoh masyarakat. Cukup jelas ya? Soal nomor 5. Sumber pembiayaan penyuluhan pertanian berdasarkan UU nomor 16 tahun 2006 berasal dari kecuali A. APBN, B. APBD Provinsi, C. APBD Kabupaten, D. APBD Kota, E. Dana hibah. Jawabannya adalah ya, E. Dana hibah. Jadi yang bukan sumber pembiayaan penyuluhan pertanian itu adalah dana hibah. Ini berdasarkan UU nomor 16 tahun 2006 bab 9 pasal 32. Jadi sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten kota.
Kemudian untuk pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh, serta sarana prasarana bersumber dari APBN. Sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan pertanian. Soal nomor 6, yang bukan tujuan pengaturan sistem penyuluhan pertanian meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial yaitu A. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern. B. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. C. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan. D. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. E. Mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jawabannya adalah D. D merupakan fungsi dari sistem penyuluhan pertanian gitu ya teman-teman. Jadi bisa dicek di UU nomor 16 tahun 2006 bab 2 tentang asas, tujuan, dan fungsi. Soal nomor 7. Penyuluhan pertanian diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku utama serta pelaku usaha lainnya merupakan pengertian dari salah satu asas penyuluhan pertanian yaitu A. Manfaat, B. Partisipatif, C. Kesetaraan, D. Keseimbangan, E. Demokrasi. Jawabannya adalah E. Demokrasi. Pembahasannya ada pada penjelasan atas UU nomor 16 tahun 2006. Ada asas manfaat, partisipatif, kesetaraan, keseimbangan, dan asas-asas lainnya bisa kalian baca sendiri ya teman-teman di UU nomor 16 tahun 2006 gitu. Kalau asas manfaat itu kata kuncinya ada nilai manfaat gitu. Kalau asas partisipatif itu ada melibatkan secara aktif. Kalau asas kesetaraan itu tuh ada kata mitra sejajar, dan asas keseimbangan itu di situ ada memperhatikan keseimbangan gitu ya. Jadi ada kata kuncinya yang perlu kalian pahami aja gitu, dicatat poin-poinnya itu untuk asas penyuluhan pertanian. Soal nomor 8. Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah pengertian dari A. Sistem penyuluhan pertanian, B. Penyuluhan pertanian, C. Kebijakan penyuluhan pertanian, D. Strategi penyuluhan pertanian, dan E. Metode penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah B. Penyuluhan pertanian. Pembahasannya ada pada Permentan nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Soal nomor 9. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian merupakan pengertian dari A. Sistem penyuluhan pertanian, B. Penyuluhan pertanian, C. Kebijakan penyuluhan pertanian, D. Strategi penyuluhan pertanian, dan E. Metode penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah C. Kebijakan penyuluhan pertanian. Pembahasannya ada pada Permentan nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Soal nomor 10. Langkah-langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan pertanian merupakan pengertian dari
A. Sistem penyuluhan pertanian. B. Penyuluhan pertanian. C. Kebijakan penyuluhan pertanian. D. Strategi penyuluhan pertanian. E. Metode penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah D. Strategi penyuluhan pertanian. Pembahasannya ada pada Permentan nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Nanti bisa kalian baca lagi ya teman-teman, dicek di situ ada pengertian-pengertiannya gitu dari istilah-istilah yang ada di peraturan tersebut. Soal nomor 11, tugas pokok penyuluh pertanian antara lain kecuali A. Menyusun kebijakan penyuluhan pertanian. B. Persiapan penyuluhan pertanian. C. Pelaksanaan penyuluhan pertanian. D. Evaluasi dan pelaporan penyuluhan pertanian. Dan E. Pengembangan penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah A. Menyusun kebijakan penyuluhan pertanian. Nah, pembahasannya, jadi tugas pokok penyuluh pertanian ada pada Permenpan RB nomor 2 tahun 2008 bab 2 pasal 4 gitu ya. Dan di situ tidak termasuk jawaban yang A gitu. Karena jawaban A itu yang tentang menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian itu merupakan wewenang dari pemerintah gitu ya, pemerintah pusat maupun daerah gitu. Dan itu tertera pada UU nomor 16 tahun 2016 bab 4 gitu. Jadi kalau penyuluh pertanian itu bukan wewenangnya untuk menyusun kebijakan, tapi lebih fokus ke persiapan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan penyuluhan pertanian gitu ya. Soal nomor 12, yang bukan subunsur dari kegiatan persiapan penyuluhan pertanian yaitu A. Perencanaan penerapan metode penyuluhan pertanian. B. Memandu penyusunan rencana usaha tani. C. Penyusunan program penyuluhan pertanian. D. Penyusunan rencana kerja penyuluh pertanian. E. Identifikasi potensi wilayah. Jawabannya? Ya, A. Perencanaan penerapan metode penyuluhan pertanian. Pembahasannya, jawaban A itu adalah merupakan subunsur dari kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Jadi bukan persiapan penyuluhan pertanian ya teman-teman. Nah, itu bisa dicek di Permenpan RB nomor 2 tahun 2008 bab 3 pasal 6 tentang unsur dan subunsur kegiatan gitu ya teman-teman. Bisa kalian baca lagi, ada beberapa unsur utama, unsur penunjang, dan subunsur dari masing-masing unsur kegiatan tersebut gitu ya. Soal nomor 13, subunsur dari kegiatan pengembangan profesi penyuluh pertanian yaitu A. Menumbuh kembangkan kelembagaan petani. B. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian. C. Penyusunan pedoman juklak juknis penyuluhan pertanian. D. Keanggotaan dalam organisasi profesi. E. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pertanian. Jawabannya apa teman-teman? E. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pertanian. Pembahasannya, tugas pokok penyuluh pertanian ada pada Permenpan RB nomor 2 tahun 2008 bab 3 pasal 6. Di situ ada salah satunya subunsur kegiatan pengembangan profesi, meliputi pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pertanian, penerjemahan atau penyaduran buku di bidang pertanian, kemudian pemberian konsultasi di bidang pertanian gitu ya teman-teman. Nanti bisa dibaca lagi subunsur yang lainnya gitu. Soal nomor 14. Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari unsur kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jenjang atau pangkat penyuluh pertanian yaitu A. 100% angka kredit berasal dari unsur utama. B. 80% angka kredit berasal dari unsur utama dan 20% dari unsur penunjang. C. 75% angka kredit dari unsur utama dan 25% dari unsur penunjang. D. 70% angka kredit berasal dari unsur utama dan 30% dari unsur penunjang.
E. 50% angka kredit dari unsur utama dan 50% dari unsur penunjang. Jawabannya adalah B. 80% angka kredit berasal dari unsur utama dan 20% dari unsur penunjang. Pembahasannya ada pada Permenpan RB nomor 2 tahun 2008, bab 4 pasal 12 ayat 2 gitu ya teman-teman. Nanti coba dibaca lagi apa saja yang termasuk dalam unsur utama dan apa saja yang termasuk dalam unsur penunjang untuk penilaian angka kredit kumulatif minimalnya gitu. Soal nomor 15. Kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah terdiri dari kecuali A. Badan PPSDMP di pusat, B. Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah provinsi, C. Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah kabupaten atau kota, D. Balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan, E. Posludes di tingkat desa. Jawabannya adalah E. Posludes di tingkat desa. Pembahasannya ada pada Permentan nomor 3 tahun 2018 bab 3 pasal 11 di Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Jadi kalau Posludes atau Pos Penyuluhan Desa itu tuh biasanya swadaya atau yang lainnya gitu ya. Jadi bukan resmi sih. Maksudnya bukan di struktur pemerintahan gitu loh, teman-teman, gitu. Soal nomor 16. Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian antara dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah provinsi dengan dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah kabupaten atau kota merupakan hubungan A. Koordinasi teknis, B. Koordinasi pelaksanaan, C. Koordinasi pembinaan, D. Koordinasi pengendalian, dan E. Koordinasi pelaporan. Jawabannya adalah C. Koordinasi pembinaan. Pembahasannya ada pada Permenpan RB nomor 3 tahun 2018 bab 7 tentang mekanisme dan tata hubungan kerja di pasal 52 ya. Jadi di situ ada 3 ya. Ada koordinasi pelaksanaan itu antara dinas pertanian gitu ya, atau yang membidangi penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten atau kota dengan balai penyuluhan pertanian di kecamatan. Kemudian koordinasi pembinaan itu antara dinas dari provinsi, dinas pertanian atau yang membidangi penyuluhan pertanian di provinsi dengan kabupaten kota. Kemudian koordinasi pengendalian itu dari dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di provinsi dengan di pusat gitu. Soal nomor 17 yang bertugas untuk memberikan masukan kepada Menteri Pertanian, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan penyuluhan pertanian di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota adalah A. Badan PPSDMP di pusat, B. Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah provinsi, C. Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah kabupaten atau kota, D. Komisi Penyuluhan Pertanian, E. Posludes di tingkat desa. Jawabannya adalah D. Komisi Penyuluhan Pertanian. Pembahasannya ada pada Permentan nomor 3 tahun 2018 bab 3 pasal 23 yaitu Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Soal nomor 18. Ketenagaan penyuluhan pertanian berperan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam penyuluhan pertanian. Ketenagaan penyuluhan pertanian meliputi kecuali A. Penyuluh pertanian PNS,
B. Kepala Dinas Pertanian, C. THLTB Penyuluh Pertanian, D. Penyuluh Pertanian Swadaya, dan E. Penyuluh Pertanian Swasta. Jawabannya adalah B. Kepala Dinas Pertanian. Pembahasannya ada pada Permentan nomor 3 tahun 2018 bab 4 Ketenagaan Penyuluhan Pertanian. Soal nomor 19. Daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPAK harus oleh pejabat pengusul paling lambat tanggal ... untuk kenaikan pangkat periode April dan paling lambat ... untuk kenaikan pangkat periode Oktober di tahun yang sama. A. 10 Januari 10 Juni, B. 10 Januari 10 Juli, C. 10 Februari 10 Agustus, D. 10 Februari 10 Juni, E. 10 Februari 10 Juli. Dan jawabannya adalah B. 10 Januari 10 Juli. Pembahasannya ada pada Permentan nomor 35 tahun 2009 bab 3, di situ tentang pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit. Soal nomor 20. Susunan keanggotaan tim penilai angka kredit terdiri dari A. Seorang ketua yang merangkap anggota, B. Seorang wakil ketua merangkap anggota, C. Seorang bendahara merangkap anggota, D. Seorang sekretaris merangkap anggota, E. Minimal 4 orang anggota dari penyuluh pertanian. Dan jawabannya adalah C. Seorang bendahara merangkap anggota. Pembahasannya ada pada Permentan nomor 35 tahun 2009 bab 3 tentang pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit. Oke teman-teman, jadi sudah selesai ya untuk latihan soal SKB CPNS Formasi Penyuluh Pertanian di part 1 ini tentang kebijakan penyuluh pertanian. Gimana nih? Berapa jumlah jawaban kalian yang benar, teman-teman? Semoga udah lebih dari 15 jawaban yang benar ya, teman-teman ya. Dan kalau misalnya belum pun, jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap dipelajari aja dari pembahasan-pembahasan tadi, bisa mengembangkan sumber belajar kalian lainnya gitu ya, teman-teman. Jadi pokoknya jangan pernah menyerah, masih ada waktu, masih ada kesempatan, dan gunakan kesempatan ini untuk belajar sebaik-baiknya gitu ya teman-teman, agar kalian bisa menjadi penyuluh pertanian gitu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya sampai habis, sudah mengikuti latihan soal SKB CPNS Penyuluh Pertanian kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan jika ada kritik, saran, masukan untuk perbaikan soal-soalnya ataupun cara penyampaian materinya yang aku sampaikan lewat YouTube, bisa kalian sampaikan lewat komen di bawah, kemudian bisa juga DM di Instagramnya @ratnaa_channel, bisa juga email ke info@rachannel@gmail.com gitu ya teman-teman. Jadi semoga bisa lebih baik lagi konten-konten aku ke depannya dan bermanfaat. Sampai jumpa di latihan soal yang berikutnya. Tetap semangat belajar.